Yes, Sobat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel Kabaroto. Kali ini gue nggak sendirian, ada wajah baru dari tim Kabaroto namanya Alif. Alif, halo semua. Alif. Yuk, siap. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Kali ini nih Sobat Kabaroto, gue sama Alif mau bahas mobil salah satu sub brandnya dari BYD versi premiumnya nih, Lip. Betul. Nah, bisa lo kasih tau nggak? Ini namanya mobil apa, Lip? Ya betul, ini produk bisa dibilang sangat menarik banget. Ini tuh namanya Denza D9. Nah, bisa dibilang ini adalah MPV luxury dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, bayangin aja, MPV semewah ini udah gitu pakai tenaga full listrik, harganya 950 juta. 950 juta. Jadi wah, under 1M ya. yang katanya fiturnya first class banget. Iya, Ntar kita juga pengen kulik-kulik. Ya. Tapi sebelum itu kita pengen lihat seberapa menarik area depan sampai spesifikasi Ya, listriknya. Ayo. Nah, sekarang kita mau bahas area depannya dulu nih, Lip. Kira-kira apa yang bisa lo komentarin dari tampilan depannya? Secara first impression, coba. Jujur ya, first impression gue ngeliat Denza D9 ini bagian depannya itu sangat futuristis. Oke, kenapa tuh? Karena nih lihat nih, bentuk grillnya itu ada vertikal garis ke bawah. Nah, ya. Karena ini kan full listrik, jadi dia udah nggak pakai grill yang ada rongganya lagi. Jadi udah nggak perlu ada ventilasi buat radiator lagi ya. Depannya lebih clean. Iya, benar banget nih, tampilannya clean dan juga nih, Lip, kalau gue perhatiin dari lampunya tegas banget, LED DRL ya kan, ditambah Proji juga bisa lo lihat. Plus nih, Lip, kalau misalkan lo perhatiin di depannya nih juga asik banget, tampilannya clean, plus ada 4 titik sensor yang bisa terkoneksi juga dengan fitur pintar yang ada di mobil ini. Sama ada satu lagi nih Bang Dion, yang layak diapresiasi. Kalau lihat ya, di sini tuh nggak ada aksesoris chrome yang mencolok, yang dimana itu sebenarnya agak mengganggu secara estetika. Secara tampilan ya, ini di sini ada garis, ini tuh bukan chrome. Iya, benar-benar. Ini kayak warna silver dope yang sebenarnya semakin cocok di mobil ini dibanding menaruh aksesoris chrome yang berlebihan. Iya, daripada berlebihan lebih baik tampilannya sederhana. Ternyata punya fiturnya yang wow banget. Tapi sebelum itu, Lip, sebelum kita masuk ke dalam, kita mau lihat dulu apa yang ada di balik cup ini. Yuk, coba deh, kita lihat ya. Ya, ini dia, kurang satu lagi. Dua kan tuk-tuk. Nah, ini nih Sobat Kabaroto tampilan depannya, Lip. Tapi ternyata tadi ada fun fact juga. Jadi kalau buat ngebukanya harus dua kali dibuka, ditarik tuasnya. Jadi kalau cuma sekali cuma ngangkat sebentar doang. Nah, kira-kira apa yang bisa kita highlight nih, Lip, dari sesuatu yang ada di balik cup, Pak? Ya, jadi ukuran baterai bisa dibilang cukup gede. Mengingat ini kan dimensi juga gede banget ya. Cukup besar. Dia ini pakai baterai 103,36 kWh ya. Dan tenaganya cukup gede. Berapa 308 daya kuda dan torsi 360 Nm. Wow, asik banget. Dan Sobat Kabaroto wajib tahu juga nih, Lip, bahwasannya dari website resminya si Denza yang dibuat di China ini, ternyata dia jarak tempuhnya cukup oke ya. Di angka 600 km. Bayangin aja kalau misalkan kita berangkat pakai mobil ini full listrik dari Jakarta, kita bisa sampai Jogja, bahkan sampai jalan-jalan dulu masih nyisa 100 km, baru dicas lagi, ya kan? Iya. Secara performa ini juga mengagumkan loh. Dari situs resmi dari Denzanya ini, dia ngeklaim 0 ke 100-nya cuma 9,5 detik. Untuk sebuah MPV yang gede banget. Iya, yang gede dan emang framingnya buat keluarga. Tapi cukup responsif di angka 9 detik. 9 detik. Wah, nice banget nih Sobat Kabaroto. Di bawah 1M, tapi ternyata selain fitur, responsibilitasnya juga oke banget dari performa listriknya. Sobat Kabaroto, sekarang kita pengen coba kulik area sampingnya kira-kira semenarik apa. Tapi sebelum itu kita tutup dulu. Oke. Ayo, Lip, kita geser lihat ya. Nah, ini nih Sobat Kabaroto, tampilan sampingnya, Lip, ya. Yang bener-bener mewah banget. Dan juga ternyata dimensinya cukup panjang. Iya, cukup panjang. Dia ini panjangnya 5,2 meter. 5,2 meter, tingginya 1,9 meter, dan lebarnya juga 1,9 meter. Dan emang itu setup yang paling
bisa dibilang proper kali ya buat sebuah MPV keluarga dan dalamnya memang luxury banget. Dan kalian jangan khawatir juga meskipun dimensinya gede nih, cuman ada fitur yang cukup mempermudah drivernya. Jadi kita nggak khawatir. Jadi kan ini tenang aja, udah dilengkapi oleh fitur ADAS. Makanya kalau dilihat di sekeliling itu ada kamera, ada sensor. Oh iya benar. Kalau tadi kita lihat juga di monitor cluster instrumennya juga sama monitor infotainment, banyak kamera yang bisa lihat dari berbagai angle. Iya, kamera 360. Iya benar. Jadi membuat walaupun dimensi mobil ini gede, tapi nggak worry kalau lewat yang jalan agak-agak sempit gitu ya. Bicara sektor kaki-kaki, Denza D9 mengandalkan ukuran ban 235/60 dengan pelek ukuran 18 inci. Sedangkan suspensi depannya adalah MacPherson strut dan suspensi belakangnya yaitu multilink. Untuk remnya sendiri mengandalkan cakram berventilasi depan dan belakang. Sekarang kita mau lihat highlight apa yang dari sisi sampingnya. Kalau gua nih, Lip, first impression gua yang bikin menarik adalah kesan premiumnya balik lagi. Di handle-nya, warnanya silver ngedok kayak gini, terus seperti biasa mobil-mobil canggih yang pintunya udah slide, ada juga tombol kuantasnya supaya slide ke samping, dan ini dia Lip, yang ditunggu-tunggu dari sobat Kabarto semua. Ini gue juga penasaran juga nih dalamnya semewah apa dan senyaman apa. Kira-kira semenarik apa, kita pengen coba langsung dudukin aja berdua di captain seat-nya. Siapa yang penasaran? Stay tune. Ayo. Oke Bang Dion, sekarang kita udah ada di rok keduanya nih. Rok keduanya ya? Iya, jujur aja gue impresif banget mengingat harganya 950 juta. Cuman dalamnya itu punya kualitas yang premium dan juga nyaman banget. Ya. Nah, bener banget nih Lip. Gue setuju banget sama omongan lo. Karena apa? Bahkan dari saat launching pertamanya waktu gue datang, itu bener-bener yang di-highlight adalah kabin dalamnya dibuat rasa first class. Tapi coba deh lo kesampaian ke sobat Kabarto bahwasannya apa sih poin yang membuat mobil ini kayak rasa first class? Iya, pertama tuh kita ada bisa menyeting lengkap di joknya ini. Contohnya ya, di sini ada banyak pengaturan lewat joknya ya di armrest sebelah kiri sini. Jadi kita nggak perlu butuh bantuan driver lagi atau orang yang ada di depan. Cukup kita otak-atik di konsol tengahnya sini nih. Iya bener, banyak banget nih Lip. Mulai dari kita bisa setting musik, seat atau joknya ini sendiri, AC, lampu, bahkan sampai nanti kita juga mau bahas nih bahwasannya di sini ada kulkas ajaib. Ya kan? Terus pengaturan sunroof, panoramiknya juga, buka tutupnya semua dari sini. Iya betul. Jadi kita nggak perlu nyuruh-nyuruh orang depan ya. Dan yang mengingat yang paling menarik adalah di sini ada fitur namanya itu Bose Mode. Bose Mode apa tuh Lip? Jadi Bose Mode itu adalah settingan joka itu disetting senyaman mungkin untuk penumpang row kedua. Jadi ketika gue pencet nih caranya ini adalah pencet seat. Nah di bawah ini ada zero gravity. Nah itu adalah settingan paling nyaman ya. Kita pencet ya. Coba dipencet nih. Sobat Kabarto bisa lihat ya bedanya. Ini gua tidak pakai Bose Mode Zero Gravity settingan awal. Kalau misalkan Alip dibuat versi Zero Gravity-nya, ini kita reset dulu. Sebagai gambaran, ini adalah posisi reset di awalnya seperti ini. Tegak. Tapi masih cukup nyaman. Nah begitu kita setting ke Zero Gravity, lihat. Bisa dilihat nih. Kursi akan sliding ke belakang full, reclining di setting juga full, jadi kita bisa rebahan. Udah gitu, footrestnya nih. Footrestnya naik. Nah, ternyata Lip, gue ada fun fact. Bahwasannya mobil-mobil yang dipasang footrest ini ternyata sangat menunjang loh Lip untuk perjalanan jauh. Iya betul. Dan tadi kita bahas di awal, 600 kilo perjalanan cukup jauh. Bayangin kalau lu road trip sama keluarga pakai mobil ini, 600 kilo oke, ditambah fitur-fitur khususnya di captain seat-nya bikin nyaman. Betul banget. Apalagi tadi seperti yang Bang Dion bilang di awal, ini kan rasa first class. Jangan lupa di sini juga ada meja. Mejanya ini juga kualitasnya yang premium. Ini tidak seperti pesawat kelas ekonomi, cuman naik kelas di atasnya nih ya. Karena kualitas ini benar-benar bagus banget. Soft touch loh ini, bayangin. Jadi juga kalau misalkan umpamanya nih kita mau pakai harian buat kantor, mau ngejar deadline, buka laptop masih bisa. Cuma mau buat makan sama minum bisa. Naruh smartphone, udah ada cetakannya kayak gini sob. Dan pelipatannya pun juga rapi. Semua tombol-tombolnya terkesan premium, ditambah ada unsur-unsur wood panel kayak gini ya kan. Ngomongin tadi soal HP, kita jangan lupakan juga ternyata di sini ada wireless charging. Betul ya. Sebagai contoh ya. Agak unik. Kita taruh di sini, cukup taruh sini.
nyala dia. Jadi ini sistemnya mengingatkan gue sama ini, Lip. Apa? Swap baterai motor listrik yang suka ada di minimarket. Oh iya. Colok, tancap, langsung iya betul banget. Nah, ini lucu juga. Dan jangan lupa juga wireless charging bukan hanya tersedia di sini, cuman ada di konsol depan. Konsol depan gitu. juga ada. Ngomong-ngomong nih, Lip. Tadi kalau kita ngebahas kenyamanan, ternyata di joknya selain ada Bose mode-nya, ternyata di sini juga ada massage-nya, Lip. Wih, kursi pijet ya. Kursi pijet. Iya betul. Bisa di on-offin. Tapi sayangnya ini baru bisa satu mode aja. Sedangkan kalau mengingat beberapa produsen mobil listrik dari Tiongkok itu udah ada beberapa mode. Cuma kalau bisa dirasain nih, bisa coba juga deh. Bisa. Ini di bagian, terutama di punggung bagian ke bawah itu enak loh itu. Iya. Ini berasa banget nih, mijetnya juga nggak terlalu maksa, ya kan? Berarti logika dasar nih, dengan lu keluar 900 juta, lu udah bisa bawa tukang pijit berjalan. Iya, betul. Bawa mobil listrik. Iya. Rasa kabin yang first class, super lengkap berarti ya. Betul, jadi nggak ada alasan untuk ke tempat pijit yang lain, cukup di mobil aja pijitnya. Kan bener kan? Gitu. Sama yang menarik juga ya, Bang Dion. Untuk MPV luxury kayaknya nggak afdol kalau nggak ada panoramic roof deh. Nah, ini dia. Ya kan bener, ada panoramic roof yang ukurannya gede banget. Dan tenang aja, kita bisa setting di armrestnya ini, guys. Waduh, serba canggih. Ini serba semuanya canggih. bisa disetting dari sini ya. Iya, sunroof. Open. Tuh. Iya kan? Iya, benar-benar tirainya bisa kebuka. Iya. Jadi enak kalau misal kita buat Instastory, Bang, di Instagram. Langsung nih, mewah tampilannya. Iya, mewah banget tampilan. Yang depan bisa nggak? Yang depan? Yang bisa depan. Yang depan bisa kok. Juga bisa nih. Ini dari gua nih sekarang ya. Iya. Tuh, bisa juga. Ini sunshade-nya. Iya. Belum sunroof-nya juga bisa dibuka. Nah, iya. Tuh, ada mode comfort-nya ya kan. Terbuka langsung full. Iya. Keren banget ya sobat kabar bener-bener. Kayaknya MPV yang luxury ini perlu ketar-ketir juga nih. Iya, hati-hati aja nih. D9 karena fiturnya dengan harga sekian 900 jutaan, tapi bener-bener nggak terbayangkan lah mobil 900 juta bisa sekeren kayak gini. Plus nih, Lip. Gua harus kasih tahu ke sobat kabar tuh semua bahwasannya di sini sudah minim tombol sampai sedetail bahwasannya lampu bacanya untuk seluruh sisi itu sudah touchscreen. Iya, kan? Betul. Nggak perlu diatur dari sini pun juga bisa. Ada dari head unitnya. Iya, itu menarik. Bisa disetel. Iya, jadi kita buat yang suka baca buku, kita tuh nggak merasa ribet duduk di belakang. Karena semua, ini ada lampu bacanya itu lengkap loh, Bang Dion. Lengkap, bener-bener. Ada 6 di kanan kiri ya. Bahkan ada juga yang bisa di-adjust kayak gini. Iya. Seperti di pesawat itu. Kalau gue malah ngebayangin pertama kayak di ruang operasi. Aduh. Jadi ini bisa diatur-atur kayak gini. Iya, betul. Ini cukup asik banget. Plus ngomongin sebelum kita ke hal-hal unik selanjutnya, ngomongin perlampuan nih. Ternyata ambient light-nya settingannya juga banyak nih, Sob. Ntar kita juga akan bahas waktu kita main ke depan. Tapi sebelum kita ke depan, kita bahas dulu di tengah ada kulkas ajaib. Nah, ini dia nih, Lip. Kulkas ajaib yang gue maksud. Kita kira kan ini konsol tengah biasa ya kan? Ternyata kalau kita pencet, nah ini dia nih di sini tombolnya. Itu menarik banget sih. Di sini ada, nah kalau kita pencet tok, nah di sini ada kulkas yang bisa mendinginkan sampai minus 6 derajat plus memanaskan sampai plus 50 derajat Celcius, setengah mendidih. Ya, itu benar-benar menarik banget. Mungkin ini adalah satu-satunya MPV luxury yang punya fitur ini ya. Nah, bener banget. Terus gue baru kepikiran nih, lu bayangin kalau misalkan punya keluarga kecil dan naik mobil ini, plus lu masih punya bayi, lu bisa nyimpen susu sterilnya di dalam sini sampai minus 6 derajat Celcius. Plus ada fitur di sini nih, kayak refrigeratornya itu ada antibakterinya nih. Wah, itu canggih banget itu. Ini canggih banget. Plus kita mau coba simulasi nih. Kalau di sini sih udah ada air mineral yang didinginin sampai minus 6 derajat. Tapi kita mau tes nih. Kita mau bikin mie instan cup, tapi pakai pemanasnya yang bisa sampai plus 50 derajat Celcius. Ayo kita coba ya. Kita lihat apakah berhasil gitu. Nah, ayo. Hati-hati. Terus kita banyakin terus. Nah, kita sekarang mau setting ke sini nih. Oke. Nah, ini kita ubah dulu nih. Ke yang versi panasnya. Nah, terus sampai 50 derajat. Plus 50 derajat. Udah plus 50 derajat. Kita buka. Nah, ini kita langsung taruh aja. Oke. Ini Lip. 6 derajat. Tutup. Kita tutup. Jadi lapar nih ya.
Nah, kita tunggu aja. Oke. Nah, Lip, sekarang kita udah ada di kabin depannya dan ternyata cukup banyak yang bisa di-highlight nih karena cukup ramai nih. Iya, dan gak hanya nyaman di baris kedua doang, ternyata di baris paling depan ini juga nyaman banget. Walaupun sebuah MPV luxury itu kodratnya atau kiblatnya biasanya disetirin, tapi kalau misalnya nyetir sendiri nggak kalah keren, nggak kalah nyaman. Iya, betul. Pertama kita mau kita tuh impress banget sama layarnya ini. Nah, layarnya ini gede banget, ukuran 15,6 inci. Dan ternyata kalau lu bisa lihat di dalamnya ini udah bisa ada Maps ya kan. Udah ada Android Auto, Apple CarPlay, wah lengkap banget. Pengaturan mulai dari ngunci mobil sampai buka bagasi belakang juga ada dari monitor infotainmentnya. Mobil ini kan juga dilengkapi oleh ADAS ya Bang. Jadi kita buat yang nggak suka sama teknologi ADAS, mungkin kayak Asisa tuh terlalu berlebihan. Nah ini kita bisa setting di sini. Oh bisa di on offin ya? Iya bisa di on offin, tenang aja. Cukup menarik. Nih seperti kita lihat deh, ini kayak teknologi mobil listrik yang cukup gede. Jadi ada sensor objek orang sama mobil nih terlihatnya. Di panel instrumen. Iya. Karena di sini kan ada kameramen yang rekam, ada orang muncul. Nah, orang lagi jalan di situ ada juga nih. Gitu. Cukup detail ya. Cukup detail. Dan ada TPMS juga nih buat ngecek tekanan ban. Nah, gua ada tips juga nih buat sobat Kabarto semua. Kalau misalkan mobil lu udah ada fitur TPMS tapi lu nggak tahu tekanan standarnya berapa untuk angin di ban lu tuh bisa ngecek loh dari selipan pintu yang ada di jok. Iya, betul. Nah, itu lu bisa lihat dari situ. Nah, ini yang gue bilang tadi nih, Lip. Di sini ada ambient light yang bisa lu setting-setting juga. Intensitas cahayanya bisa disetting. Lalu untuk permainan warnanya, banyak banget nih. Ini untuk keseluruhan, depan doang bisa. Belakang doang bisa. Dan juga di sini ada mode starring. Nah, ini starringnya tuh kita bisa pilih, tapi cuma khusus ada di captain seat sebelah kiri. Dan ini kita bisa setting beda sendiri nih. Wah, lucu juga ya kalau misalkan malam-malam tapi rame dalamnya ya. Ada warna-warni. Iya benar. Iya, dan ada settingan dome light juga buat matiin lampu baca. Iya benar. Nih Lip, gue pengen kasih tahu nih, tadi gue bilang bahwasannya kameranya tuh punya banyak angle dan kita pengen tes. Yang pertama tuh lu bisa ke home-nya. Habis itu kalau udah lu bisa ke settingannya namanya AVM. Nah, AVM-nya itu di sini. Nah, lu bisa lihat nih. Nah, ini angle depan. Nah, angle depannya tuh udah connect langsung. Pokoknya semua angle udah connect sama kayak bird eye-nya dari paling atas. Bird eye dari paling atas. Dan ini benar-benar detail loh. Detail. Kualitas kameranya juga resolusinya bagus. Nah ini sisi kanan kiri, depan belakang. Jadi lu nggak perlu worry untuk bawa sebuah MPV premium ke jalanan yang dirasa mungkin agak sempit. Karena semua angle kameranya cukup lengkap nih sobat Kabaroto, ya kan? Betul. Sensor parkir ada. Pilihannya ada kamera 2 dimensi sampai 3 dimensi. Nah, ini ada yang menarik juga, Lip. Kalau misalkan lu pakai fitur kamera 3 dimensi ini sebenarnya bisa ngebantu lu banget. Ketika lu mau keluar dari carport lu, mungkin ada binatang kesayangan lu lagi ngumpet di bawah mobil lu. Lu bisa pastiin dulu ya kan. Situ cukup safety lah. Dan terbantu juga untuk blind spot ya, area sini-sini nih kanan kiri gitu. Karena biasanya kalau sebuah MPV tuh panel-panelnya emang dikenal agak tebel-tebel ya. Nah, ini yang menarik juga ada di konsol tengah karena banyak tombol-tombol. Pertama ya, ini ada wireless charging. Nah, kita bisa ngetes di sini nih. Selain yang tadi gue bilang kayak baterai swap. Udah gitu perstylingnya juga unik. Ini tuh kayak joystick ya. Jadi kalau misalnya oper kita tinggal tarik ke atas atau turun ke bawah. Dan ini finishingnya kalau lu perhatiin lucu juga nih, kayak gini, kayak diamond potongannya. Iya betul. Luxury banget sama ya. Ini seperti yang tadi kita bilang, ini untuk ngebuka tutup pintu bisa di konsol tengah ini. Semua yang berbau buka tutup itu bisa diatur dari konsol tengah, mulai dari buka tutup pendingin sampai pemanas tadi yang kulkas. Terus habis itu pintu belakang ya kan. Terus habis itu di sini Lip ada mode berkendara. Mode berkendara nih. Kita lihat nih, ada normal ya. Ada eco sama ada sport. Tapi yang lucunya juga nih, di sini ada sejenis dapat dikatakan dalam tanda kutip snow mode, tapi dibuat terpisah. Nah, jadi ini kalau misalnya kita sekarang lagi di sport mode, dia bisa langsung diganti menjadi snow mode ya. Kalau di kita mungkin lebih berfungsi kalau lagi hujan kali ya. Betul. Terus di sini juga ada untuk pilihan
Ini sebenarnya pilihan untuk tenaga listrik yang disalurkan ke roda depan sih ya. Apakah standar atau high? Iya. Berarti kalau misalnya kita lagi ada di mode sport, tapi kita mau memaksimalkan mode sport tersebut, bisa disetting ke yang high ya? Iya, betul. Sama ada auto brake hold juga nih. Jadi kita macet-macetnya nggak perlu nginjek rem lagi. Iya gak? Oke. Terus gue mau ngasih tau nih, bahwasannya sebuah MPV keluarga itu yang luxury nggak afdol rasanya kalau nggak kita bahas storage-nya. Iya, betul. Storage-nya cukup banyak. Storage sebanyak. Dari atas. Di sini ada storage buat nyimpen sunglasses atau kacamata. Iya. Terus di sini biasa ya ada laci box. Terus habis itu ada di door trim biasalah cup holder dan lain-lain. Di sini ada cup holder juga, dan di konsol tengah, wah ini gede banget ya. Ini cukup dalam juga nih ya. Udah gitu yang layak diapresiasi adalah kualitas dalamnya itu soft. Benar, soft banget. Jadi kalau misalnya kita lewat jalan bergelombang itu nggak bunyi duk-duk di dalam. Ya, lebih kedap ya. Lebih kedap, ya. Katakan lebih kedap. Nah, terus di bawah sini juga ada jatuhnya kayak storage 2 tingkat nih. Iya, betul. Di sini kita mau nyimpen katakanlah botol air mineral pun bisa taruh sini. Banyak lah storage. Terus gue menemukan di posisi penumpang depan itu ada satu yang cukup menarik. Apa itu? Kayaknya ini bisa jadi senjata bawa bapak kalau misalnya mau beli mobil ini buat istrinya, yaitu lihat nih. Oke. Depannya kayak ada kaca pantulnya, jadi kalau mau make up nggak perlu buka-buka kayak gini lagi, tapi tinggal make up dari sini aja bisa. Ya lebih instan lah ya. Lebih instan. Storage juga naruh alat-alat make upnya, tool make upnya juga banyak, ya kan. Nah, ini bisa jadi alasan juga nih buat beliin mobil istrinya Denza D9. Satu lagi Bang Dion. Apa? Yang like diapresiasi ini juga adalah kualitas audio. Jadi speakernya ini pakai Dyna Audio yang dikenal secara global itu adalah speaker yang sangat premium, sangat bagus. Jadi emang selain udah dikenal Denza D9 itu kabinnya first class, dimanjakan lagi dengan audio Dyna Audio. Dyna Audio yang udah terkenal banget. Iya, betul. Nah, tadi kita udah coba tuh manasin mie instan cup ke area ruang penyimpanan yang bisa dipanasin sampai 50 derajat. Kita pengen cek. Ya, kurang lebih tadi udah kita tinggal sekitar 5 sampai 10 menit. Kita mau cek nih. Iya, betul. Let's go. Nah, Sobat Kabarto, kita udah nunggu sekitar 20 menitan ya, Lip ya. Oke, siap. Review area depan. Kita pengen cek nih, kira-kira si pemanas ajaibnya yang bisa ngedinginin sampai -6 plus manasin sampai 50 derajat Celcius. Kira-kira mie instan kita udah sampai mana? Oke, kita buka langsung ya. Kita buka nih. Set. Wah, pas hangat ya di dalamnya, beneran bisa 50 derajat. Wih, ini dia guys mie instannya. Ini hawanya juga hangat sih sejujurnya di sini. Wah, beneran bisa loh. Mie instannya terbukti meler guys. Nah, dia terbukti itu ya. Iya, udah banyak nih. Berarti emang udah nih, tinggal dikasih bumbu doang kita makan nih Bang. Bener, coba diangkat. Nih. Iya bener. Yoi, ini lihat nih. Nah, tapi sebenarnya ini bisa lebih maksimal lagi karena tadi kita udah setting sebenarnya di awalnya kita bikin -6. Iya. Nah, itu lama. Terus habis itu kita baru plus 50 derajatnya baru-baru. Iya. Jadi dia masih ada hawa-hawa transisi lagi. Coba, lagi. Iya. Oh iya, hangat. Ya juga udah ngangkat. Tapi emang namanya 50 derajat ya kan, setengahnya mendidih, jadi nggak sampai ada berasap-asap. Iya. Jadi ya setidaknya kalau misalkan kalian kalau nggak mau manasin mie instan, bisa susu steril bisa juga. Bisa kan? banget. Nah ini nice, ini kita langsung coba dan valid, mantap. Nah, sesi terakhir Elip, kita mau bahas area bagasi dari Denza D9 yang katanya tergolong luas. Yang luasnya berapa liter? 410 liter luasnya. Nah, terus 10 liter. Waktu itu disimulasikan naruh tas golf tuh masih muat, tapi kita mau cek sekalian ini. Oke, siap. Nah, ini udah elektrik untungnya guys, full elektrik. Emang harus full elektrik karena MPV premium yang pintu bagasi gede pasti berat kalau gitu. Betul. Nah, ini nih kurang lebih. Nah, ini kurang lebih tampilannya. Area belakangnya ini luas nih ya. Kalau bisa disimulasikan naruh 3 tas golf dulu sedang pun masih muat. Betul. Nah, kita bisa simulasikan ya. Kalau kita mau kurang lega, mau mengekspan area bagasi kita bisa nambahin juga. Ini sebenarnya masih bisa lebih luas lagi sob. Dengan catatan area captain seatnya dimajuin lagi.
Plus di sini kita bisa lihat nih, untuk lantainya bisa di adjust juga ya kan. Nah kalau diibaratkan ini bisa rata lantai juga sob, karena ini bahannya sama kayak yang di sini, berarti otomatis bisa rata lantai, kan bisa di expand. Ini cukup menarik juga sob. Terus kita lihat nih Lip, kalau kita balikin lagi ke settingan awal, detail-detailnya itu cukup menarik dan rapi. Contoh tuasnya ini udah dikasih magnet yang kalau ditaruh, nah balik otomatis. Jadi nggak kelewat Betul. Kiri. Otomatis udah rapi. Terus habis itu ada lampu langsung. Ini otomatis kalau misalnya bagasinya kebuka otomatis lampunya langsung nyala. Juga buat cantilan maksimal 3 kilo. Plus ada satu lagi nih fitur safety yang manual, tapi ini cukup penting juga nih kalau betul. yang mana. Jadi kalau misalkan lo dalam bahaya terkunci di area bagasi, di sini ada bisa pembuka manual pintu bagasi yang bisa lo buka nih. Nah ini menarik karena ini Motoga ini biasanya itu ada cuma di sedan-sedan mewah doang. Biasanya kalau di US terjadi kidnapping di bagasi, itu kita harus buru-buru keluar dari bagasi. Nah di sini ada loh fiturnya. Ternyata di sebuah MPV premium buatan Tiongkok dengan budget 900 jutaan pun ada. Tetap dipikirkan ya. Tetap dipikirkan. Cukup menarik. Dan kalau misalnya kita lihat nih, untuk penutup dan juga penguncian nih, semua sudah full electrical. Dan kalau misalnya kita lihat nih, nah kita tes dulu, apakah nanti kalau ada orang akan otomatis ya, kita tes. Kita duduk ya. Otomatis dia. Jadi dia udah ada sensornya, kalau ada orang lagi duduk, otomatis akan ngangkat sendiri. Ya agak ditekan sedikit gitu. Ini cukup oke juga, jadi secara safety cukup baik. Dia biasanya kan kalau mobil, buat lawannya blok udah berhenti aja. Iya betul. Nah ini dia masih naik lagi. Dia benar-benar safety balik lagi ke safety-nya awal. Oke, menarik. Menurut lu gimana nih? Dengan budget 900 jutaan, lu bisa dapat sebuah MPV premium dengan beragam fitur yang cukup canggih. Nah, menurut gue ya, ini adalah pilihan yang tepat ya. Mau yang MPV luxury cuman dengan perawatan yang simple. Karena rata-rata MPV luxury itu kan pakai mesinnya gede, which is itu agak boros BBM ya. Sedangkan ini full listrik. Nah, itu jarang digunakan di MPV luxury seperti ini. Gitu. Semuanya ada di Denza D9. Dan segudang fitur menarik nih, sampai detail-detail kulkas pendingin, lemari kemana, semua ada. Kursi pijat juga ada. Tapi coba kalau gue mulai satu fitur yang paling gue suka dari Denza D9. Salah satu fitur yang gue suka itu adalah Bose Mode di joknya. Ya, jadi kita kalau misalnya capek gitu, nggak perlu setting-setting pengaturan jok lagi, tinggal ketik 1 sampai 2 pencet, tinggal pencet langsung settingan ke paling nyaman. Bikin purba. Kan nih, kalau misalnya dari gue pikir seandainya gue punya keluarga kecil dan punya Denza D9. Gue bawa susu, pengen di sterilate buat bayi gue. Bisa kalau mau didinginin minus sampai minus 6, tapi kalau misalkan mau dipanasin sampai plus beda Celsius. Cukup efektif sampai kita mau simulasiin pakai mie instan. Kalau sobat Kabaroto paling suka fitur yang mana? Tapi sebelum kalian komen kolom komentar, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena kita akan selalu kita cerita otomotif. Oke, kalau gitu dari sini dulu sobat Kabaroto. Gua Dion pamit undur diri. Saya Alif Osaki undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.